Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan baca tafsir Muyassar surat Al-Maidah ayat 65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal kitabi amanu wattaqaw lakaffarna 'anhum sayyi'atihim wa la'adkhalnahum jannatin na'im. Walau annahum aqamut tawrata wal injila wama unzila ilaihim min rabbihim la'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim minhum ummatun muqtasidah wa katsirun minhum sa'a ma ya'malun. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Sampai 67 ya, 3 ayat. Walau annal yahuda wan nasara, seandainya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara itu saddaqallaha wa rasulahu, mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, wamtathalu awamirallah, mengerjakan perintah-perintah Allah, wajtanabu nawahiyah, meninggalkan larangan-larangannya, lakaffarna anhum dzunubahum, niscaya kami akan mengampuni dosa-dosa mereka, wala adkhalnahum, dan niscaya kami akan memasukkan mereka jannatin na'imi, ke surga yang penuh dengan kenikmatan, tidak di akhirah, di kampung akhirat. Syarat masuk surga siapapun itu iman kepada Allah dan Rasulnya dan bertakwa, mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Walau annahum amilu bima fit Taurat wal Injil, andaikan mereka mengamalkan isi Taurat dan Injil, wa bima unzila ilaika ayyuhar rasul, serta mengamalkan wahyu yang diturunkan kepadamu wahai Rasul, wa huwal Quran, yaitu Al-Qur'anul Karim. Ya, seandainya ahlul kitab itu mengamalkan Taurat dan Injil serta Al-Qur'an, laruziku min kulli sabil, artinya mereka masuk Islam. Seandainya mereka masuk Islam, karena dengan masuk Islam berarti mereka sudah mengamalkan apa? Al-Quran, Taurat dan Injil. Sedangkan kalau mereka nggak masuk Islam dan ngakunya hanya berpegang kepada Injil, maka mereka belum mengamalkan Quran dan Taurat, dan begitu seterusnya. Jadi maksudnya seandainya mereka masuk Islam, sehingga mereka akan mengamalkan Quran, Taurat dan Injil, laruziku min kulli sabil, niscaya mereka akan mendapatkan rezeki dari banyak jalan. Fa'anzalna 'alaihimul matara, kami akan turunkan kepada mereka hujan. Wa ambatna lahumut thamara, kami akan tumbuhkan untuk mereka buah-buahan. Wa hadza jazaa'un lahum fid dunya, ini sebagai pahala buat mereka di dunia. Wa inna min ahlil kitab, tetapi sungguh di antara ahlul kitab itu fariqan mu'tadilan, ada segolongan yang mu'tadilan thabitan, segolongan yang di atas kebenaran, thabitan alal haq, komitmen di atas al-haq, di atas kebenaran. Ya, ada segolongan dari ahlul kitab itu yang mereka istiqomah dan komitmen di atas kebenaran, yaitu memeluk Islam. Ya, memeluk Islam, syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mengamalkan Al-Qur'an. Wa katsirun minhum, meskipun kebanyakan dari mereka sa'a amaluhu, rusak amalannya, wa dhalla, dan tersesat an sawa'is sabil, dari jalan yang benar. Meskipun kebanyakan mereka itu tersesat, tapi ada segolongan mereka yang mendapatkan hidayah, kemudian komitmen memegang kebenaran, masuk Islam. Ya ayyuhar rasul, wahai Rasul, balligh,
wahai Allah, sampaikanlah wahyu Allah, alladzi unzila ilaika min rabbika, yang diturunkan kepadamu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Rasulullah SAW diperintahkan menyampaikan wahyu. Wa in qassarta fil balaghi, kalau engkau malas-malasan dalam menyampaikan wahyu, fakatamta minhu syai'an, sehingganya kemudian kamu menyembunyikan sebagian dari wahyu Allah yang harus kamu sampaikan, fa innaka lam tuballigh risalat rabbik, maka artinya kamu belum menunaikan tugas menyampaikan pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau Nabi SAW sedikit saja menyembunyikan sedikit saja dari wahyu Allah yang harus disampaikan kepada umat, maka berarti beliau itu belum menyampaikan wahyu Allah seutuhnya, belum menunaikan tugasnya. Tapi apa? Laqad ballagha sallallahu alaihi wasallam risalata rabbih kamilatan. Tapi namanya Rasulullah SAW itu beliau telah menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala kamilatan, dengan sempurna, dengan lengkap. Faman za'ama, maka kalau ada orang menuduh anau kata masyai'am, bahwa Nabi SAW itu menyembunyikan sedikit saja mimma ang unzila ilaih, wahyu yang diturunkan kepada beliau, faqad a'zama 'ala Allahi wa rasulihil firyah, maka berarti dia telah berbuat kedustaan yang sangat besar terhadap Allah dan Rasulnya. Ya, dia telah mengada-ada, menuduh dengan tuduhan yang sangat dusta kepada Allah dan Rasulnya. Allah Ta'ala ya'simuka minan nas, Allah Subhanahu wa ta'ala hafidhuka, Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu menjagamu wahai Nabi. Wa nasiruka ala a'daik, selalu memberikan kemenangan kepadamu atas musuh-musuhmu wahai Nabi. Walaisa 'alaika illal balagh, maka tidak ada kewajiban atasmu wahai Nabi kecuali menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yuwaffiqu lirrusdi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan taufik kepada hidayah, kepada kebenaran, man hada an sabilillah, kepada orang yang menyimpang dari jalan kebenaran. Barang siapa yang menyimpang di jalan kebenaran, maka tidak akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa jahada ma ji'ta bihi min indillah, orang yang ingkar kepada apa yang kau bawa dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun yang ingkar kepada apa yang dibawa oleh Nabi SAW, maka dia tidak akan mendapatkan hidayah, dan disebut orang kafir. Innallaha la yahdil qaumal kafirin. Ya, disebut apa? Orang kafir. Ya, yang menyimpang dari Islam, dari jalan kebenaran, ingkar kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, ini namanya orang kafir. Ya, Allah tidak akan memberikan hidayah kepada mereka. Ya, tidak akan memberikan taufik kepada mereka. Wallahu a'lam. Baik, insyaallah kita cukupkan sampai ayat yang ke-67. Kita lanjutkan ayat yang berikutnya di pertemuan yang lain. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.